Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ketika hari ini kami boleh kembali merayakan hari Pentakosta yang kedua, dirangkaikan dengan hari Bapa GPID, di mana kami menaikkan puji terima kasih kami hanya kepadamu oleh karena berkat-berkat-Mu yang tak terhingga. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena kasih dan setia-Mu, kiranya Engkau menganugerahkan kami hikmat surgawi sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi hidup kami. Inilah kami yang berdoa kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sesuai dengan pembacaan yang sudah dibagikan kepada kita pada tata ibadah yang ada, maka pembacaan kita pada saat ini Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 12, 13 dan ayatnya yang ke-14. Rasul-rasul menanti-nanti. Itu judul perikop yang menjadi bagian pembacaan kita pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14 demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemarin pada saat hari Pentakosta kita sudah diperdengarkan dengan pembacaan firman Tuhan yang juga tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, yang menceritakan bagaimana murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah mereka menantikan apa yang Yesus telah janjikan kepada mereka, bahwa sebelum mereka memberitakan Injil, terserat ke seluruh tempat di mana mereka akan memberitakan kabar baik, maka mereka harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sebenarnya pembacaan kita ini yang sekarang ini menceritakan masa-masa penantian mereka, yang tentunya pada hari kemarin itu sudah dinyatakan mereka sudah menerima pencurahan Roh Kudus dan terbukti gereja ada sampai pada saat ini. Nah, tentunya menarik sekali apa yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. Tentunya ketika mereka berada dalam suatu ruangan pada saat mereka menantikan Roh Kudus, mereka tidak hanya duduk diam-diam. Mereka tidak hanya duduk dengan snack ada di meja, dengan makanan yang setelah pencurahan Roh Kudus habis itu kita makan bersama. Tetapi ini mereka melihat sebagai suatu penantian yang mendebarkan hati, karena mereka akan dicurahkan Roh Kudus, dan sesudah itu mereka punya tugas yang berat. Mereka punya tugas untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang yang siap untuk mendengarkannya. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai suatu penantian yang mendebarkan. Penantian yang tentunya sekaligus juga memperkuat hati dan iman mereka, sehingga pada saat mereka berada dalam ruangan itu di masa-masa penantian, mereka tentunya berdoa. Mereka memuji, memuliakan nama Tuhan, benar-benar mempersiapkan hati mereka untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Benar-benar mempersiapkan hati, pikiran, seluruh jiwa raga mereka, sehingga ketika mereka keluar untuk memberitakan Injil, Roh Kudus telah memperlengkapi mereka dengan perkataan-perkataan yang benar dan memberkati. Nah, tentunya saya sekedar menegaskan renungan saya kemarin. Mungkin kemarin karena kameranya terlalu jauh, sehingga ketika saya memakai ilustrasi tentang gelas aqua itu tidak terlalu kelihatan. Sehingga saya kembali menegaskan renungan yang kemarin tentang orang dipenuhi oleh Roh
Kudus. Ketika saya mengandaikan, mengilustrasikan dengan secangkir gelas aqua yang masih utuh, yang masih dipenuhi dengan air, yang kemudian ini saya katakan, ini gelas kalau dipenuhi dengan air seperti ini, kita buat apapun tidak akan mempengaruhi bentuknya. Sekalipun tentunya ada sedikit bergelombang ketika kita memegangnya dengan cara yang seperti ini. Tetapi karena dia dipenuhi dengan air, maka tidak mengubah bentuknya. Sekalipun ketika kita memegangnya seperti ini, dia bergelombang, tetapi ketika kita meletakkan dia pada tempat yang sebenarnya, bentuknya akan kembali seperti air atau gelas yang berisi dengan air yang penuh. Nah, tentunya ini menggambarkan kehidupan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya seperti ini. Hidupnya seperti ini. Memang sengaja saya mengulangi renungan saya kemarin, karena saya berpikir saat ini mungkin lebih jelas. Seperti ini. Dia akan menjadi orang yang kuat, yang tidak mudah rapuh. Mengapa? Karena dia tidak memiliki tempat untuk hal-hal yang lain selain Roh Kudus. Dia tidak memiliki hal-hal yang kemudian dapat mengganggu kehidupannya sehingga dia berubah menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi bagaikan air yang penuh seperti ini, dibuat apapun, dia tidak akan berpengaruh. Karena dia tahu bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, itu juga yang dinantikan oleh murid-murid pada saat itu. Mereka menyediakan diri mereka supaya dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, diperlengkapi oleh Roh Kudus, dan kemudian mereka bisa mengabarkan kabar baik dengan memiliki mental yang kuat, dengan memiliki sikap karakter yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana apapun yang menimpa mereka akan tetap menjadi murid-murid yang tahan uji. Mereka akan menjadi murid-murid yang siap untuk memberitakan firman Tuhan, sekalipun mungkin mereka akan bertemu dengan penolakan-penolakan yang tidak mudah, dan mungkin juga nyawa mereka menjadi taruhan. Tetapi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka tahu sekalipun mereka diperlakukan seperti apa, tetap sebagai ilustrasi gelas ini, maka tentunya mereka tidak akan goyah sedikit pun. Nah, tentunya sebaliknya, Bapak Ibu, saya punya gelas yang kosong, yang sama sekali tidak ada airnya. Mari kita lihat dengan gelas ini. Sekali kita merenungkannya, maka dia akan mengapa? Karena tidak ada isi di dalamnya. Dengan begitu mudah dia rapuh, dengan begitu mudah dia berubah bentuk, karena sekali lagi tidak ada air di dalamnya. Dan sekalipun dia dikembalikan pada tempat yang semula, maka dia tidak mampu untuk berdiri secara utuh. Tetapi dia akan menjadi seperti ini, menjadi gelas yang rapuh, menjadi gelas yang mungkin tidak berguna lagi, karena sekali lagi tidak ada isinya. Dan juga gelas yang kosong, gelas yang rapuh, saya mengilustrasikan seperti ini. Dia akan dengan mudah untuk diisi oleh apapun. Sekalipun dia rapuh begini, bisa segala macam sampah masuk, karena dia tidak ada apa-apa di dalamnya. Ini sampah loh Bapak Ibu. Ini yang mengandaikan dosa, ini yang mengandaikan kehendak-kehendak buruk, ini yang mengandaikan segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan manusia. Dan gelas yang kosong ini, gelas yang rapuh ini, sekali lagi, bisa saja diisi dengan apapun. Hari ini, saat ini pun Bapak mengisinya dengan lumpur, dia akan masuk. Bapak akan mengisinya dengan pasir, dia akan masuk. Bapak akan mengisinya dengan air pun, di tengah-tengah sampah yang ada, dia akan masuk, Bapak Ibu. Dan inilah kita lihat, gelas yang kosong akan dengan mudah dimasukkan apapun. Dan tentunya ketika ini sudah masuk, bagaimana caranya Anda akan mengeluarkan? Ketika sudah ada sampah di dalamnya, ketika sudah ada hal-hal yang buruk di dalam ini, maka tentunya sulit untuk dikeluar, kecuali kita menuangkan ini, dan pada akhirnya ini sekali lagi menjadi sampah yang tidak berguna. Inilah menjadi gambaran orang yang jiwanya kosong. Ini yang menggambarkan jiwa kekristenan yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Selain dia rapuh, dia mudah untuk diisi apa saja, dia mudah untuk dipengaruhi,
dia mudah untuk diprovokasi, dia mudah untuk diajak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Karena kosong. Karena kosong. Sehingga dia mudah sekali menjadi rapuh dan mudah sekali diisi hal-hal yang tidak baik. Nah, tentunya sekali lagi berbeda dengan gelas ini. Anda mau isi apa di sini? Saya berikan contoh. Anda mau isi apa di sini? Memasukkan segala macam pun ini tidak bisa. Karena apa? Karena dia dipenuhi oleh air. Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita memasukkan apapun tidak bisa. Karena penuh. Dan kita bolak-balik pun air di dalam ini tidak akan pernah mempengaruhi gelas ini. Kita tidak bisa memasukkan apapun. Karena gelas ini terlebih dahulu sudah memiliki isinya. Demikian kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mau diganggu seperti apa, mau dimasukkan perbuatan-perbuatan buruk sekalipun, itu tidak akan mempengaruhi kehidupannya. Sehingga itulah gunanya ketika seseorang bersedia untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya dia menjadi kuat, supaya dia tidak menjadi seperti gelas yang sudah terisi dengan sampah ini, yang mudah dipengaruhi, yang mudah diprovokasi. Tetapi dia menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang tahan uji, menjadi orang yang setia. Karena apa? Roh Kudus telah memperlengkapi dirinya. Demikian juga kita semua. Pada hari ini, masih di masa-masa kita merayakan hari Pentakosta, biarlah kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan Roh Kudus, supaya kita menjadi orang yang tentunya bergerak dengan pimpinan Roh Kudus. Kita menjadi orang yang kuat. Kita menjadi orang yang tidak mudah untuk diajak, untuk berkompromi, untuk kemudian diajak duduk merancangkan hal-hal yang jahat. Tetapi karena jiwa kita dan hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tentunya kita akan selalu bercermin, selalu menteladani apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Berkaitan dengan Hari Bapa GPID hari ini, Bapak-bapak, sampai di manakah peranmu untuk gereja? Bapak-bapak, apa yang telah engkau lakukan terhadap gerejamu? Dan karena apa yang engkau telah lakukan buat gerejamu, tentunya itu engkau lakukan untuk Kristus. Tentunya dia tidak terlalu meminta banyak kepada kita. Karena apa? Segala sesuatu yang kita miliki, ini sudah berkali-kali saya katakan, segala sesuatu yang kita miliki ini adalah pemberiannya, anugerahnya. Jikalau kita memberikan sesuatu yang berarti di dalam hidup ini, itu sebagai respon atas kasih karunia Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita. Tentunya bapak-bapak yang ada di wilayah GPID terus bersinar dan menjadi berkat. Tuangkanlah ide-ide yang cemerlang untuk perkembangan gerejamu, untuk peningkatan pelayanan. Tuangkanlah pemikiran-pemikiran yang memberkati. Tuangkanlah segala sesuatu yang baik sebagai peran serta untuk membangun gereja dan pelayanan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Dan setiap orang akan melihat apapun yang kita lakukan itu sebagai satu kesaksian, untuk juga terpengaruh, termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi gereja, bagi pelayanan, terlebih bagi sang kepala gereja yang memimpin gereja kita, yaitu Yesus Kristus. Bapak-bapak GPID teruslah bersinar dan menjadi berkat. Dan biarlah kalian akan menjadi imam di tengah-tengah kehidupan keluarga kalian, membawa istri dan anak-anak kasih menjadi keluarga yang diberkati oleh Allah. Selamat Hari Pentakosta, selamat Hari Bapa GPID. Tuhan memberkati kita semua hari ini dan